Jadi laki-laki panggilan lur, mau nggak mau syutingnya boleh bataku. Oke, kita lanjut videonya. Mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat ya, sehat semua walafiat ya teman-teman. Di hari ini teman-teman ya, di hari ini saya mendatangi salah satu konsumen yang menelpon dengan kondisi motor Beat-nya itu susah digas ataupun tidak mau digas teman-teman ya, tidak bisa dijalankan ya, berbet dan tidak mau digas teman-teman. Ini cukup jauh teman-teman ya, dari bengkel saya itu cukup jauh karena ya beliau minta bantuan, terus saya bawa alat kadarnya, saya telepon pun bilang katanya motornya Beat teman-teman ya, cuman Beat. Jadi saya persiapan membawa pempes Beat yang K81 dan pempes Beat yang untuk kode KZL K46 ataupun starter kasar ya teman-teman. Karena kalau untuk yang Beat yang terbaru itu modelnya menggunakan kode K81 dan yang lama itu menggunakan Beat ya teman-teman. Oke ya teman-teman, nah di sini saya sudah melakukan pengecekan servis ya teman-teman, dari mulai busi, terus kop busi, semprotan injektornya, tekanan full pumpnya ya teman-teman, dan juga lain sebagainya yang masuk dalam kategori servis motor injeksi full ya teman-teman. Dari mulai filter udara, setelan klep, RPM, bukaan TPS, tekanan full pump, semuanya sudah saya kerjakan teman-teman. Nah ini permasalahan utamanya itu ada pada dinamo full pumpnya teman-teman ya, dinamo full pumpnya. Di sini saya ganti menggunakan rotak merek Honda-Hondaan ya teman-teman. Dan ini adalah scanner saya yang selalu menemani saya setiap saya menyelesaikan trouble teman-teman ya. Ini sudah cukup lama, alhamdulillah awet ya teman-teman. Jadi lanjut ya teman-teman untuk pembahasannya. Di sini motor Beat K25 yang sering ngempos ya, ataupun trouble di motor ini itu tidak mau digas ya. Ini setelah saya lakukan pergantian dinamo full pump dengan menggunakan merek Honda ya, itu tekanan full pump bisa mencapai 45 PSI ya teman-teman ya. Itu menurut saya lumayan cukup bagus ya, karena yang ada stoknya ini teman-teman ya, yang ada stoknya ini. Jadi karena si pemilik motor ini suruh cepat karena ingin ke kebun, jadi ya yang ada saya bawa teman-teman, nggak mikir panjang lagi. Kalau biasanya itu intinya normal lah, kalau mau bagus tahan ya beli pompa isi saja ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan bagikan kepada teman-teman tentang prosesnya ataupun membuat data di sebuah unit motor injeksi itu menjadi normal teman-teman. Itu seperti apa? Yang pertama teman-teman wajib melakukan servis ya, servis full servis dari mulai filter udara, throttle body, bukaan sudut TPS ya, terus baut burfly-nya ataupun setelan RPM-nya, dan juga baut setelan RPM-nya penyetelannya harus pas dan tepat. Terus lanjut ke setelan klep, cek juga tekanan kompresinya ya teman-teman, cek juga tekanan full pumpnya, cek juga debit injektornya, dan juga voltasenya ya teman-teman, voltase pengisian di 13 sampai 13 sampai 14 ya teman-teman. Untuk pengisiannya semua harus stabil. Oke ya teman-teman, ini datanya yang sekian lama sudah saya lakukan penyetelan teman-teman untuk mencari
data yang sangat pas ataupun ideal ya teman-teman. Menurut saya untuk menyelesaikan ataupun mencari data yang seperti ini cukup susah teman-teman. Jadi perlu beberapa menit untuk mendapatkan data yang seperti ini. Jadi ini kita lihat dari mulai sudut RPM-nya, sudut RPM. Untuk setelan gasnya ataupun RPM-nya stasionernya itu 1600 sampai 1700 untuk standarnya sudah tercapai. Untuk bukaan TPS-nya, terus bodinya ataupun sudut bukaan TPS yang biasanya orang memakai 0,488 sampai 507, saya memakai 0,468. Untuk suhunya 99 di full 99 dengan full 0,644 itu normal ya teman-teman. Untuk tegangan baterainya atau voltasenya 14,5 untuk pengisiannya. Dan juga perlu teman-teman ketahui, untuk pengisian di scanner ini sebenarnya hanya sekedar saja, teman-teman wajib harus melakukan pengecekannya menggunakan avometer ya teman-teman. Dan juga untuk bukaan injektornya itu 2,2 normal, IDC nya ataupun jumlahnya siklusnya itu 3,2 itu normal teman-teman. Dan untuk sudut pengapian di motor Beat itu 7.0 itu normal, O2 nya juga normal, berjalan dari 0,1 sampai 0,8 ataupun 9. Tapi apabila keduanya bergerak dari angka 0,1 sampai 5 ataupun 6 itu menandakan ada permasalahan. Nah, di mana permasalahannya teman-teman wajib mencari tahunya. Untuk AFR perbandingan bahan bakar dan udara 13 ya, EX sampai 14 normal teman-teman. Untuk full trimnya ini perubahan rasio bahan bakar ini untuk di setiap scanner itu beda ya teman-teman. Untuk HDS, HIDS, YDT, MST dan lain sebagainya. Tetapi untuk cara membacanya sama. Untuk mode altitude koreksinya juga normal. Ini untuk di versi HDS yang saya punya ya teman-teman. Jadi intinya kalau untuk di mode altitude-nya 0,9 sampai voltasenya itu 1 ya, itu normal teman-teman. Insya Allah motornya nggak akan ngempos lagi teman-teman ya. Yang penting datanya seperti ini normal, insya Allah nggak akan ngempos lagi, terkecuali ada komponen yang sudah rusak teman-teman, mulai rusak seperti tahu-tahu sensor TPS nya rusak, tahu-tahu businya rusak ya teman-teman, tahu-tahu tekanan full pumpnya drop, itu pasti akan berubah, ataupun filter udaranya kotor ataupun ruang bakarnya kotor. Jadi buat teman-teman yang sering nanya bagaimana risetnya, kenapa mode altitude itu sering berubah, kan di video saya sebelumnya sudah saya bikinkan tutorial tentang bagaimana cara ataupun apa saja yang mempengaruhi mode altitude itu berubah teman-teman. Saya sudah bahas tuntas tentang mode ya teman-teman, itu sudah saya bikinkan tutorialnya, videonya. Oke ya teman-teman, itu sedikit data yang saya berikan kepada teman-teman tentang servis di motor Beat K25 ini. Dan ini kita akan test drive di pendakian teman-teman, sekalian kita akan tes ya di pendakian apakah motornya bisa nanjak dengan enak dengan data yang sudah saya masukkan di dalam ECU-nya ataupun ECM-nya. Karena untuk reset motor injeksi itu setelah kita berikan data yang normal baru kita reset teman-teman. Jadi data itu akan tersimpan di ECU-nya teman-teman. Kita cek, wish, nanjak teman-teman ternyata. Wish, enak ringan teman-teman. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga motor teman-teman sehat terus, motor injeksinya. Oke ya.